Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu." Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab, mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu itu, Yoab mengepung kota Raba. Ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu, mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada waktu raja-raja biasanya pergi berperang, Daud tinggal di Yerusalem. Hari itu tidak dimulai dengan niat yang jahat. Ia hanya berada di tempat yang nyaman saat seharusnya ia berada di tempat tugasnya. Dari situ, peristiwa mulai bergulir. Daud melihat, lalu mendekat, dan memilih mengambil apa yang bukan haknya. Kesalahan yang semula tersembunyi pelan-pelan menuntut penutupan. Ketika kabar kehamilan sampai,
Daud mencoba mengatur keadaan. Ia memanggil Uria, memberinya kesempatan pulang, dan mengundangnya makan dan minum. Namun rencana itu tidak berjalan. Daud lalu melangkah lebih jauh. Ia mengatur keadaan agar Uria ditempatkan di garis depan, di titik yang paling berbahaya. Dan di sanalah Uria gugur. Sabda hari ini menunjukkan dengan jujur bagaimana satu keputusan yang keliru dapat menyeret seseorang pada keputusan-keputusan berikutnya yang melukai banyak orang. Kisah ini dekat dengan hidup kita. Seringkali semuanya tidak dimulai dari niat jahat, melainkan dari meninggalkan tanggung jawab, memilih jalan yang terasa lebih mudah, atau menunda kejujuran. Sabda hari ini menutup kisah Daud dengan peringatan yang jelas. Ketika seseorang meninggalkan tanggung jawabnya, satu keputusan yang keliru bisa menyeret pada keputusan-keputusan lain yang semakin sulit dihentikan. Karena itu, sabda ini mengajak kita menjaga kejujuran sejak awal, sebelum kesalahan berkembang dan melukai lebih banyak orang. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Engkau tahu pilihan-pilihan kecil yang kami hadapi setiap hari. Tuntunlah kami untuk berani jujur sejak awal dan berjalan seturut kehendak-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.